Selamat pagi ibu-ibu sekalian dimanapun kalian berada. Senang sekali kita berjumpa dalam persekutuan Komisi Wanita pada pagi hari ini. Mari kita menenangkan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, terutama selama masa pandemi ini. Kami bersyukur atas waktu-waktu berkumpul bersama keluarga. Dan kami tak lupa bersyukur atas teknologi yang begitu canggih yang memungkinkan persekutuan Komisi Wanita secara online. Kami bersyukur juga atas firman Tuhan yang masih diberitakan dan kami sungguh mendapatkan banyak berkat, dikuatkan, diingatkan sekali lagi melalui firman Tuhan. Kami mau serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersukacita karena kasih Tuhan yang telah dinyatakan melalui karya keselamatan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacita. Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacita. sekarang bersuka.
Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh G.I. Erlin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Dalam menggunakan hari-hari, waktu-waktu kita, mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita beroleh hati yang bijaksana untuk memakai waktu memuliakan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi kita pujikan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan Menghitung hari-hari menghitung hari-hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Oh, mulialah namamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar kasih setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh dikumpulkan bersama-sama sekali lagi untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami mau mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami.
Pakai hamba-Mu ya Tuhan, bukan soal kekuasaan mimbar, bukan karena kehebatannya, tapi karena sungguh firman Tuhanlah yang hebat. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemberitaan ini. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar satu tema tentang doa dan pelayanan. Doa dan pelayanan. Saya mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saya akan membacakan versi bahasa Indonesia sehari-harinya sama Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Ia juga tidak memerlukan bantuan manusia, sebab ialah yang memberi hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada manusia. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan kita adalah sumber dari segalanya. Dia tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Ini yang harus kita jelas ketika kita merenungkan antara doa dan pelayanan. Apa sih itu pelayanan? Apakah Tuhan membutuhkan pelayanan kita? Apakah Tuhan membutuhkan agar kita mengurus hal-hal yang Dia butuhkan? Tidak ya ibu-ibu, kalau kita membaca firman Tuhan tadi di bahasa Indonesia sehari-hari, itu jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak memerlukan bantuan manusia. Karena dialah yang memberikan hidup, memberikan nafas, bahkan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidupnya. Jadi konsep ini kita harus perhatikan dulu ibu-ibu. Konsep yang sangat penting yang harus kita tanamkan ketika kita melayani Tuhan. Jadi bukan kita yang dibutuhkan Tuhan, tetapi sebaliknya kitalah yang membutuhkan Tuhan. Jadi dalam pelayanan kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa kitalah yang membutuhkan Tuhan. Dari mana kemampuan kita dalam melayani? Bukankah itu dari Tuhan? Dari mana keahlian kita memainkan musik, memimpin pujian, ya menyampaikan firman? Dari mana? Semuanya itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan pada saat pandemi ini Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melayani. Ada yang lewat rekaman seperti ini, live streaming, ada yang lewat Zoom, ya, ada yang lewat Jimmy dan sebagainya macam. Tuhan memberikan ide-ide, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan mensupply, Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita untuk kita dapat melayani Dia. Jadi jangan salah ibu-ibu, ketika kita melayani dan kita berkata kepada Yosua, seperti Yosua pada saat dia berkata, Tuhan, saya dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan. Pada saat dia berkata seperti itu adalah menunjukkan bahwa dia mau melayani Tuhan sesuai dengan cara Tuhan. Dia mau melayani Tuhan sesuai dengan keinginan Tuhan dan taat kepada apa yang Tuhan mau dia lakukan. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kita juga harus memiliki sifat seperti itu. Kita mengatakan, Tuhan, saya melayani Tuhan bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, tetapi saya melayani Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kemampuan itu kepada saya. Karena Tuhan menyediakan, Tuhanlah yang menyediakan kemampuan itu kepada saya. Kemampuan untuk memainkan musik, kemampuan untuk bernyanyi, kemampuan untuk mengeluarkan ide-ide di dalam pelayanan kita. Itu semua adalah pemberian Tuhan dan penyediaan Tuhan. Nah, banyak kali kita terjebak di dalam pelayanan kita itu, kita merasa kita melakukan profesi kita mencapaikan sesuatu sehingga kita puas, kita menyanyi karena itulah bidang kita, atau kita memainkan musik, kita bisa mengeluarkan ide-ide yang sangat kreatif ya di dalam pelayanan komisi wanita terutama, dan kita merasa wah kita ini hebat, kita ini luar biasa, padahal salah ya ibu-ibu. Seharusnya kita itu melayani dengan satu konsep,
kita ini harus memuliakan Tuhan seperti dikatakan seorang teolog yang terkenal, John Piper. Ya, ketika kita melayani berarti kita itu mau memuliakan Tuhan, mau taat kepada Tuhan sesuai dengan cara Tuhan. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana selama ini kita melayani? Apakah kita melayani dengan caranya Tuhan? Apakah kita melayani dengan keinginan Tuhan? Apakah kita melayani dengan kemauannya Tuhan? Atau sebaliknya selama ini kita melayani dengan cara kita, dengan ide kita, dengan kemauan kita. Terutama saat ini adalah kita menyusun program-program kerja ya, raker. Nah, apakah kita minta berdoa kepada Tuhan ya, kita berdoa. Nah, doa dan pelayanan itu kaitannya sangat erat sekali. Tidak mungkin ada pelayanan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di dalamnya. Dalam setiap pelayanan kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, ibu-ibu ini yang sangat penting. Kadang-kadang kita lupa. Ya, kita melakukan pelayanan demi pelayanan, kita sibuk sana sibuk sini, kita lupa bertanya kepada Tuhan lewat doa kita. Seolah-olah kita hanya mengisi doa itu hanya sebatas Tuhan pimpinlah pelayanan kami agar dapat berjalan dengan baik, agar dapat berjalan dengan lancar. Sebatas itu, seolah-olah hanya menginformasikan kepada Tuhan atau meminta pimpinan Tuhan agar semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya itu udah kita atur. Tapi apakah dalam pelayanan itu kita mengandalkan Tuhan, Sang Pemberi hidup itu, Sang Pemberi pelayanan itu, kita mengandalkan Tuhan dalam pelayanan kita. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, masa-masa pandemi ini apa yang bisa kami lakukan Tuhan? Pernahkah ibu-ibu bertanya seperti itu dalam pelayanan kita? Tuhan, sudah betulkah pelayanan yang saya jalankan sekarang ini? Tuhan, betul nggak ya Tuhan pelayanan yang sekarang saya sudah lakukan, sudah kami lakukan? Apakah pelayanan ini yang Tuhan mau? Apakah cara pelayanan ini yang Tuhan senang dengan pelayanan kami lewat live streaming, lewat Zoom, lewat ide-ide apa yang dimunculkan di komisi wanita kami di Puri ini, apakah Tuhan senang dengan pelayanan kami ini Tuhan? Nah, ibu-ibu, apakah kita pernah bertanya demikian kepada Tuhan? Saya ingat kepada kisah Daud. Tentunya kita pasti tahu siapa Daud. Daud adalah seorang pemazmur yang sangat-sangat disenangi oleh semua orang, termasuk kita pasti ya. Kalau kita membaca kitab Mazmur itu kita terhibur, kita dikuatkan imannya. Nah, Daud adalah seorang yang dikatakan berkenan kepada Tuhan, seseorang yang dekat relasinya dengan Tuhan. Nah, kalau kita membaca perjalanan hidupnya di 1 Samuel, 2 Samuel, di situ kita dapat menemukan ya ibu-ibu ya, bagaimana Daud ini mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidupnya dan setiap hal yang dia lakukan sebagai raja. Ya, baik sebelum raja dan sebagai raja. Nah, dia bertanya kepada Tuhan. Pada saat dia bertanya kepada Tuhan waktu dia berperang, ibu-ibu, Tuhan memberikan kemenangan. Ya, memberikan kemenangan demi kemenangan. Pada saat dia menjadi raja pun dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan, ketika Tuhan menjawab, ya majulah. Dan dia mendapat kemenangan. Pada saat Tuhan katakan, jangan maju. Dan mereka berhenti sesuai dengan perkataan Tuhan. Nah, pada saat Daud tidak bertanya kepada Tuhan, ibu-ibu, di situ problem terjadi. Ya, pada saat dia tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya maju Tuhan? Bolehkah saya bertindak seperti ini Tuhan? Bolehkah saya bertindak seperti itu Tuhan? Dalam doanya, problem terjadi ibu-ibu. Ketika dia tidak bertanya kepada Tuhan, pada saat dikejar oleh Saul, ya padahal dia tidak melakukan kesalahan apa-apa, Saul iri dengan dia dan Saul mengejar-ngejar dia. Dan kemudian dia ketakutan sampai terdesak, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya dia harus melarikan diri, meninggalkan bangsa Israel, bangsanya sendiri dan masuk ke negara Filistin. Apa yang terjadi? Problem terjadi. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dia tidak bertanya kepada Tuhan apa yang dia lakukan di dalam
keputusasaannya, di dalam kegelisahannya, di dalam kekhawatirannya, akhirnya dia mengambil satu langkah yang salah. Dia masuk ke daerah Filistin di Gad, di mana tempat Goliat, kampungnya Goliat. Pada saat itu dia masuk dan dia ketakutan karena dialah, bukankah Daud ini orang yang mengalahkan Goliat, dan dia ketakutan sampai harus dia melakukan hal-hal yang tidak semestinya dia lakukan, pura-pura gila, pura-pura tidak waras sampai air liurnya mengalir dari mulutnya seperti itu ibu-ibu. Jadi banyak hal-hal yang terjadi, banyak hal-hal yang tidak bijak terjadi pada saat Daud tidak bertanya kepada Tuhan di dalam langkah-langkah hidupnya. Nah ibu-ibu, betapa pentingnya kita bertanya kepada Tuhan di dalam setiap langkah pelayanan kita. Tuhan, dalam doa kita harus bertanya sebelum kita menyusun program kerja kita, sebelum kita mengeluarkan satu ide pelayanan di dalam komisi kita, khususnya komisi wanita, kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, berkenankah Tuhan akan pelayanan ini? Tuhan, setujukah Tuhan dengan ide ini Tuhan? Setujukah dalam masa pandemi ini Tuhan kami menjalankan pelayanan kami seperti A, B, C? Setujukah Tuhan? Dan ibu-ibu, mungkin Tuhan tidak menjawab dengan cepat ya. Tuhan bisa menjawab lewat orang-orang yang memberitahukan kita. Tuhan bisa menjawab lewat firman-Nya. Tuhan bisa menjawab lewat kita melihat alam ciptaannya dan sebagainya macam. Nah pada satu kali saya juga bergumul tentang pelayanan di Komisi Wanita di Kelapa Gading. Saya bertanya, Tuhan, setelah masa-masa pandemi itu kami pelayanan itu khususnya di Komisi Wanita itu, persekutuan kami itu lewat Zoom. Jadi pada saat itu seolah-olah terjadi satu kejenuhan seperti itu ya, berulang-ulang lewat persekutuan Zoom. Di situ kami adakan setiap Jumat jam 4 sore sampai jam 6. Lalu di situ juga kami ada tutorial memasak seperti itu tiap Jumat ya, seperti itu. Kemudian ada timbul juga kejenuhan baik saya sebagai pembina maupun para pengurus. Akhirnya saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, pelayanan apa lagi yang harus kami lakukan di komisi kami? Dan saya berdoa terus dan bertanya kepada Tuhan persoalan ini. Tuhan, apalagi ya yang kira-kira kami bisa jalankan Tuhan? Kira-kira Tuhan rindu kami menjalankan apa ini Tuhan, sehingga iman daripada ibu-ibu ini di masa pandemi ini boleh bertumbuh, iman ibu-ibu ini boleh mengalami satu perubahan, semakin melekat, semakin dikuatkan Tuhan. Dan karena saya sering sekali mendengar kesaksian-kesaksian yang ada di YouTube, kemudian setelah 3 hari saya berdoa seperti itu, mencari sungguh-sungguh, dan Tuhan melalui firman-Nya, Tuhan juga memberitahu kepada saya lewat orang-orang yang bersaksi di YouTube. Tuhan memberitahu kepada saya, kenapa kamu tidak mengajak salah seorang dari anggota Komisi Wanita itu bersaksi untuk kemuliaanku, seperti itu. Akhirnya saya langsung bertanya lagi dalam doa saya, Tuhan, kira-kira siapa ya yang bisa saya ajak untuk memberikan kesaksian? Tiba-tiba satu nama itu muncul di pikiran saya, ibu ini, seperti itu ya. Lalu saya berpikir ibu ini jarang sekali ikut di Komisi Wanita, tapi dia aktif di kebaktian. Apakah dia mau Tuhan seperti itu ya? Saya bertanya. Nah, doa itu kan kalau kita tahu doa itu menurut Billy Graham, doa itu kan komunikasi 2 arah ya ibu-ibu. Jadi kita nggak bisa hanya terus memanjatkan pergumulan kita, Tuhan, aku sedang ini nih Tuhan ya. Kita lemparkan ke Tuhan semua permintaan kita, Tuhan, hari ini saya hadapin ini nih Tuhan. Tolong nih Tuhan, tolong saya Tuhan. Hari ini saya banyak kekhawatiran, tolong anak saya Tuhan.
tolong keluarga saya Tuhan, tolong kami sekarang Tuhan, kami bingung Tuhan. Nah, satu arah seperti itu, doa itu bukan satu arah seperti itu ibu-ibu. Jadi doa itu adalah dua arah di mana kita melemparkan atau memberikan permohonan kita kepada Tuhan dan kita menunggu respon daripada Tuhan. Jadi dua arah di mana kita berkata kepada Tuhan dan Tuhan menjawab kita lewat firman-Nya, lewat orang lain, mungkin lewat YouTube yang kita nonton, lewat kesaksian atau lewat khotbah yang kita dengarkan. Banyak hal yang Tuhan bisa respon lewat situ dan saya direspon lewat pikiran. Begitu saya ingat kepada satu ibu itu, Ibu A, coba kamu ajak. Ya, saya langsung katakan, Tuhan apakah dia mau negosiasi lagi seperti itu? Ya mau nggak ya Tuhan kira-kira? Dan saya berpikir kok belum coba sudah. Kalau belum coba mana tahu dia mau setuju atau tidak. Kemudian saya menelepon, Bu, mau nggak Ibu kesaksian di Zoom KW tanggal sekian-sekian dengan tema belajar rendah hati. Loh, dia tanya, dari mana kamu tahu saya rendah hati? Iya benar sih, saya nggak begitu kenal ibu itu ya. Cuman pernah satu kali saya melihat ibu itu begitu rendah hati ya di tengah orang yang ramai, di tengah orang yang banyak, baik orang percaya, orang yang tidak percaya yang ada di situ. Dia bisa menunjukkan imannya, dia tidak takut menunjukkan imannya kepada orang lain. Kemudian dia juga tidak takut menunjukkan imannya kepada orang lain. Padahal anaknya di situ, dan ibu ini orang yang cukup terhormat, orang yang cukup kaya seperti itu. Anak itu langsung berbisik dan saya mendengar gitu ya. Mama jangan deh. Ini kan orang rame, bukan orang gereja doang. Ini semua orang hadir. Ya, orang yang berjabatan, orang-orang kaya juga seperti itu. Janganlah nanti doa orang-orang di gereja aja. Mamanya hanya bilang, udah tenang aja kamu. Akhirnya mamanya terus membiarkan hamba Tuhan berdoa seperti itu ya di tengah banyak orang. Nah hanya itu aja kesan saya kepada ibu ini. Tapi begitu saya mengundang ibu ini, akhirnya saya bilang, ya rendah hati memang tidak gampang Bu, belajar seumur hidup. Tapi kita belajar ya, dan saya sudah berdoa kepada Tuhan dan bertanya, saya katakan, dan Tuhan memunculkan di dalam pikiran saya itu ibu. Ya coba deh ya. Lalu dia katakan, baik saya akan coba ya. Dia dengan kerendahan hati lagi, sekali lagi dia mau menerima. Dan dia mempersiapkan itu begitu baik ya ibu-ibu. Kemudian pada saat hari H itu dia memberikan kesaksian lewat Zoom. Saya secara pribadi terkaget-kaget dengan kesaksiannya, tercengang-cengang oleh kesaksiannya, dan ibu-ibu yang lain yang di komisi wanita kami juga tercengang-cengang, padahal mereka sama sekali sebelumnya belum mengenal ibu itu. Ya, ketika dia memberikan kesaksian kami melihat, waduh, Tuhan itu bekerja luar biasa di dalam hidup ibu ini ya, luar biasa. Bagaimana dia melayani, pengaruh dari mamanya yang rendah hati kemudian diturunkan ke dia melayani para hamba Tuhan, menjadikan rumahnya tempat penginapan bagi hamba-hamba Tuhan yang memerlukan waktu praktek pelayanan seperti itu, dan hamba-hamba Tuhan dilayani seperti itu, makannya padahal dia masih kecil dia melayani. Ketika dia bersungut-sungut, mama bilang, hamba Tuhan, anak Tuhan gak boleh bersungut-sungut, ini pelayanan buat Tuhan, kita harus senang. Seperti itu. Jadi banyak hal yang kami dapatkan. Nah ibu-ibu, ketika kita bertanya kepada Tuhan dalam pelayanan kita, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang luar biasa yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan di dalam pelayanan kita. Jadi ibu-ibu cobalah ya dalam pelayanan kita, ketika doa dan pelayanan itu gak bisa dilepaskan ibu-ibu. Gak bisa pelayanan itu hanya berjalan sendirian sementara kita tidak mengandalkan Tuhan melalui doa-doa kita, gak bisa. Ya kita harus berbarengan. Antara doa dan pelayanan harus berjalan berbarengan dan berkaitan satu dengan yang lain. Pada saat kita melayani, kita harus berlutut kepada Tuhan dan kita memohon, Tuhan tolong kami.
tanya kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan apa lagi yang harus kami lakukan? Tuhan apakah dengan cara ini Tuhan senang? Kita ingat kepada Daniel, ibu-ibu. Daniel adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa. Pada saat mereka, bangsa Israel, dihukum lewat pembuangan ke Babilonia, Daniel adalah orang yang imannya luar biasa. Di situ dikatakan dia berdoa 1 hari 3 kali, ibu-ibu. Ketika dia disenangi raja, ya kondisinya menyenangkan, raja sangat melihat, meninggikan dia seperti itu, menjadi orang kepercayaan di Babylon. Nah pada saat itu dia juga tidak meninggalkan, tidak melupakan untuk berdoa kepada Tuhan 1 hari 3 kali. 1 hari 3 kali dia panjatkan doanya. Dan pada saat kondisi kesulitan menghadang, ya ada penghasut, ada orang-orang yang berbisik kepada raja, mulai itu Daniel, ya coba kita uji dia makanannya, ya suruh mereka tidak makan makanan raja seperti itu, ya semuanya makan makanan raja. Daniel di situ berani mengatakan dia tetap makan sayur-sayuran, dan ujilah kami gitu ya, uji ya apakah kami tidak lebih sehat daripada orang-orang yang memakan makanan raja. Nah dalam kondisi seperti itu pun kita lihat ya ibu-ibu, dia mengandalkan Tuhan. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan dia mengandalkan Tuhan, tidak mengurangi doanya, tetap 1 hari itu 3 kali berdoa dan terus bertanya kepada Tuhan. Dan memang terbukti ketika mereka sudah mengadakan dari waktu yang telah ditunjukkan, dan Daniel ini tetap segar bugar, tidak kalah dari yang lainnya, malah lebih segar daripada yang lain kalau kita baca di kitab Daniel. Nah pada saat dia diuji untuk dilemparkan ke gua singa, di situ kita lihat imannya ibu-ibu. Kenapa dia bisa begitu tenang, kenapa dia bisa begitu tenang menghadapi segala pergumulannya itu. Pada saat dia dilemparkan, diputuskan oleh raja, ya setuju dengan orang-orang yang sangat benci, iri hati kepada Daniel ini, disetuju dilemparin ke lubang singa. Dia begitu tenang, karena apa? Dia sudah terus menerus membangun relasi dengan Tuhan 1 hari itu 3 kali, baik kondisi menyenangkan, baik kondisi yang tidak menyenangkan, dia terus melakukan rutinitas seperti itu 3 kali sehari, bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan di dalam hidupnya, meminta pengarahan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ketika kesulitan menghadang, dia sudah tidak kaget. Nah ibu-ibu, ketika pandemi terjadi banyak yang kaget. Saya juga termasuk orang yang kaget, tidak menyangka, karena seumur-umur kan kita sama sekali tidak pernah menghadapi situasi dan kondisi seperti ini. Dan sampai saat ini pun masih terus berlangsung ya, terus meningkat orang yang terjangkit COVID-19 ini. Ya tidak berkurang, malah semakin bertambah. Banyak orang berseru kepada Tuhan, dan kita berseru. Saya yakin dan ibu-ibu semua ini berseru pada Tuhan. Tuhan apa yang bisa kami lakukan? Tuhan kenapa sampai kapan COVID ini akan berakhir? Kita kaget dengan kondisi ini karena kita memang sebagai manusia kita tidak siap. Tapi kita belajar seperti Daniel. Mari kita membangun relasi dengan Tuhan, baik di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita. Kita harus mencari hadiratnya Tuhan. Kita berdoa, mengandalkan Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa arti pandemi ini bagi kami semua? Apa yang Tuhan mau kerjakan lewat pandemi ini di dalam kehidupan kami? Apa yang Tuhan mau sampaikan lewat pandemi ini kepada kami, dalam hidup kami, dalam pelayanan kami? Kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan? Nah ibu-ibu, saya berharap kita melatih diri kita seperti Daniel. Ya, baik dalam kondisi yang menyenangkan, dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti pandemi ini, dalam kedepannya kita nggak tahu akan seperti apa, seberapa lama live streaming ini akan berlangsung, seberapa lama pertemuan kita lewat Zoom, Jimmy dan sebagaimana lewat daring itu,
bisa dilakukan terus-menerus sampai kapan kita nggak tahu, sampai kapan kita baru bisa kembali kumpul di gereja ini, sampai kapan kita baru bisa kembali bertemu muka dengan muka seperti dulu lagi, kita nggak tahu. Tetapi satu yang kita tahu, Tuhan kita itu tidak pernah berubah. Tuhan kita itu pasti, dan Tuhan kita itu akan memberikan yang terbaik buat kita. Nah ibu-ibu, mari kita belajar seperti Daniel. Di dalam pelayanan kita bersandar kepada Tuhan. Baik kondisinya itu baik, kondisinya tidak menyenangkan, kondisinya menyakitkan, kondisinya membingungkan, kondisinya membuat kita frustasi, membuat kita putus asa, biarlah kita datang seperti Daniel. Datang secara rutin kepada Tuhan, datang secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan hanya rutinitas, bukan hanya sekedar basa-basi kepada Tuhan, tapi sungguh-sungguh kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku? Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam pelayananku? Tanya terus-menerus kepada Tuhan, ibu-ibu. Seperti sikap seorang Hana yang bertanya kepada Tuhan. Dalam ketidakberdayaannya, di dalam ketidakmampuannya, dia menangis kepada Tuhan dengan terseduh-seduh. Berkata-kata kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku Tuhan. Tuhan, kebutuhanku ini Tuhan, cukupkanlah kebutuhanku. John Piper mengatakan ketika kita di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita menerima itu terus menerus dari waktu ke waktu, persediaan kebutuhan kita dalam melayani, ya dalam kebutuhan kita melayani, kemampuan kita melayani. Kalau kita terus menerus menerima kebutuhan itu dari Tuhan, pada saat itulah Tuhan dimuliakan. Tetapi pada saat kita tidak mengandalkan Tuhan, ibu-ibu, pada saat kita mulai merasa diri kita hebat, diri kita mampu, justru pada saat itulah Tuhan tidak dipermuliakan. Mari ibu-ibu kita datang kepada Tuhan di dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap langkah hidup kita. Sekecil apapun itu, kita minta pertolongan Tuhan. Saya pernah sebagai penutup dalam satu ilustrasi, saya sangat pernah sekali diganggu sekali dengan tikus-tikus ya yang tiap kali itu membuang kotoran di depan rumah seperti itu ya, dan berlangsung sangat lama dan saya merasa terganggu tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa sampai satu saat ketika saya sadar, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan ini tikus sangat mengganggu nih Tuhan, tolong Tuhan kalau singkirkanlah tikus-tikus itu agar dia tidak membuang kotoran lagi di depan rumah. Tuhan tolong usir tikus-tikus ini, kan Tuhan yang menciptakan tikus-tikus itu, Tuhan usir tikus-tikus itu. Saya hanya berdoa seperti itu. Dan luar biasanya ibu-ibu, ketika besok pagi saya lihat, saya seolah-olah tidak percaya, tidak ditemukan kotoran itu di depan rumah. Sejak saat itu sampai hari ini saya katakan kepada ibu-ibu semua, tidak ada lagi kotoran-kotoran tikus yang ada di rumah saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk itu. Dan saya belajar mengandalkan Tuhan dalam hal sekecil apapun. Saya meminta tolong Tuhan dalam hal sekecil apapun. Saya meminta pengarahan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Baik di dalam kehidupan saya sehari-hari maupun di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya rindu ibu-ibu yang ada di KW Puri ini juga sama-sama ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita menjalankan kehidupan yang Tuhan percayakan, mari kita datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Kita meminta Tuhan yang mengarahkan, yang memberikan jalannya, yang memberikan petunjuk buat kita. Bagaimana kita harus menjalankan pelayanan kita, bagaimana kita harus menjalankan kehidupan kita. Amin, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami diingatkan oleh firman Tuhan, Engkau Tuhan adalah sumber nafas kami. Engkau Tuhan adalah sumber dari segala kebutuhan kami. Engkau tidak membutuhkan apa-apa di dalam kehidupan kami. Tetapi kamilah Tuhan sebaliknya yang membutuhkan Engkau sebagai sang pemberi
pelayanan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk mengandalkan Tuhan di dalam pelayanan kami. Ajar kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami lewat doa-doa kami ya Tuhan. Ingatkan kami ya Tuhan, tidak sedetik pun kami bisa menjalani hidup ini, menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan tanpa mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah kami terus belajar rendah hati untuk percaya kepada Engkau, untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sudah 7 bulan lebih kita berada di rumah saja. Kita tidak tahu sampai kapan lagi, semua di luar kontrol kita. Tapi ada yang dalam kontrol kita, yaitu bagaimana kita menggunakan hari-hari, waktu-waktu kita. Jika kita mempunyai kehidupan doa yang sehat, maka doa pun adalah salah satu bentuk pelayanan pada saat pandemi ini. Kita berdoa terus, pelayanan di gereja, pekerjaan Tuhan dalam penginjilan, bahkan keluarga, anak, dan cucu kita terus setia dalam kehidupan doa kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan QR Code seperti yang tertera di layar, atau dengan mentransfer dan diakhiri dengan angka 4. Firman Tuhan mengingatkan kita, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Seringkali kita tidak mengerti apa yang kita alami, pergumulan yang kita alami. Namun kita diingatkan sekali lagi bahwa janji Tuhan setia, bahwa pada saatnya nanti kelak, mungkin sudah di surga, kita akan melihat rencana Tuhan yang indah seperti pelangi kasih. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan, Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. tangan Tuhan, Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. tangan Tuhan sekali lagi. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya, Saatnya kan tiba nanti,
sia-sia. Salam sejahtera Ibu-Ibu Komisi Wanita GKY Puri. Hari ini persis kita masuk tanggal 1 Oktober tahun 2020. Masuk ke bulan 10. Kalau membaca satu buku, bab 10 itu berarti suatu perjalanan yang sudah cukup panjang. Kita juga sudah melangkah cukup panjang dalam tahun ini dan menoleh ke belakang kita melihat sampai hari ini Tuhan memimpin kita. Jadi berdasarkan apa yang sudah di belakang, maka kita boleh yakin bahwa di depan pun Tuhan akan menuntun langkah kita. Dan tentu saja di dalam semuanya itu tidak lepas daripada peranan daripada doa. Di dalam doa itulah Tuhan menunggu saudara dan saya. Kita sangat berterima kasih kepada Ibu Erlin yang sangat membantu kami di dalam memahami mengenai doa dan pelayanan. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu, boleh semakin dipakai lebih besar di dalam kerajaan Tuhan. Kita juga berterima kasih untuk Bapak staf dari multimedia yang setia menolong membantu kita di dalam pelaksanaan recorded streaming KW ini. Kita juga berterima kasih kepada Ibu Luisa, Ibu Yeni, Ibu Natali yang sudah mengarahkan suasana ibadah kita dengan baik. Nah, Ibu-ibu sekalian, Kamis depan kita akan melanjutkan Bible study kita dari kitab 1 Korintus. Minggu depan melanjutkan khususnya dari pasal 12 dan 14 dengan tema karunia roh. Jadi kita dipanggil melayani dan Tuhan memberikan semacam bekal, keterampilan, bakat, talenta supaya kita bisa melayani Tuhan. Nah, apa karunia kita dan bagaimana mencari dan memakainya, itu akan kita bahas pada Kamis depan. Nah, mohon ibu-ibu yang mau belajar bersama membaca terlebih dahulu karena 2 pasal itu panjang, rinciannya banyak dan waktu rekaman, waktu streaming kita terbatas. Jadi mari kita bersama menantikan Bible study pada Kamis yang akan datang. Hari ini kita juga akan mendoakan banyak saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan September. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Sejauh ini Tuhan memimpin kami. Dan kami percaya Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Melangkah ke dalam akhir tahun bersama dengan iman dan pengharapan. Bahwa Tuhan akan melakukan pemulihan di dalam gereja ini, di dalam negara ini, bahkan di dalam dunia. Kami mohon Tuhan, belas kasihan-Mu, supaya kami semua Tuhan boleh mengalami kelepasan dan juga bangsa ini, negara ini Tuhan, boleh mendapatkan titik cerah di dalam penanganan pandemi COVID ini. Kami tetap berdoa bagi pemerintah, bagi tenaga kesehatan, Tuhan berikan kepada mereka hikmat untuk mengetahui cara yang paling tepat untuk mengatasi krisis ini. Allah Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi anggota Komisi Wanita di GKY Puri. Engkaulah yang mengetahui Tuhan, ada yang sudah mengalami keterpurukan secara ekonomi, ada yang mengalami problem di dalam komunikasi, di dalam keluarga. Ada juga yang sangat bergumul di dalam masalah kesehatan, baik mereka ataupun keluarga kecil, keluarga besar mereka. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, berikan kepada mereka hati dan iman yang berseru mendekat kepada Tuhan, sehingga dalam kesulitan mereka boleh merasakan kekuatan yang Tuhan janjikan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini juga untuk ibu-ibu yang berulang tahun pada bulan September ini. Kami berdoa untuk Ibu Betty, untuk Ibu Susan, Ibu Foni, Ibu Yuliani, Ibu Inge, Ibu Leni Tan, Ibu Eva, Ibu Jenny, Ibu Anna, Ibu Caroline, Ibu Kyok, Ibu Meli, Ibu Weliana, Ibu Ernawati, Ibu Suwarti, Ibu Tres, Ibu Caisya, Ibu Jenny Eng, Ibu Esther, Ibu Carolina, Ibu Rosa, Ibu Lorencia, Ibu Evelyn, Ibu Luisa, Ibu Liliana, Ibu Silviani, Ibu Jacqueline, dan Ibu Yulia.
Kami berdoa Tuhan bersyukur bersama dengan mereka. Tahun ini mereka boleh berulang tahun, sekaligus memperingati betapa besar anugerah Tuhan yang menyelamatkan mereka secara rohani, juga anugerah yang Tuhan menyelamatkan mereka daripada sakit penyakit sampai pada hari ini. Bapa di surga, kami berdoa dan menyerahkan mereka satu demi satu ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan bijaksana memakai waktu setiap hari, sehingga mereka bisa menghitung hari dan sungguh-sungguh memakai kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat, untuk keluarga mereka, untuk persekutuan, untuk gereja, supaya selagi Engkau menambahkan usia, mereka juga mengalami kasih karunia, tidak hanya untuk pribadi, tetapi menjadi berkat bagi orang sekelilingnya. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk persekutuan Kamis minggu depan ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Tuhan yang mengingatkan banyak ibu-ibu yang sudah biasa belajar Alkitab, supaya minggu depan mereka tidak lupa membaca, mempersiapkan diri dan belajar bersama mengenai karunia roh. Mohon anugerah Tuhan memberikan kelancaran untuk segala perlaksanaan, ibadah, musik dan segala sesuatunya. Kami berdoa Tuhan menyerahkan juga untuk pengurus Komisi Wanita yang pada siang hari ini akan mengadakan rapat kerja tahunan. Kami bersyukur untuk visi misi, untuk pengurus yang Tuhan gerakkan tetap mau melayani. Kami mohon kiranya Engkau memberkati waktu rapat kerja pada siang hari ini, supaya sungguh-sungguh setiap orang boleh memberikan opininya yang makin mendekati kehendak Tuhan yang sempurna. Kami berdoa Tuhan menyerahkan untuk penyusunan program, kiranya Tuhan yang memberkati, supaya Komisi Wanita menjadi berkat bagi anggota, sekaligus juga menjadi berkat bagi keseluruhan GKY Puri di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa dan menyerahkan negara kami ini yang memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kami sungguh bersyukur Tuhan menyelamatkan negara kami daripada cobaan-cobaan. Dan kami bersyukur untuk setiap pahlawan, kami bersyukur untuk setiap orang yang sampai pada hari ini sungguh-sungguh menjaga Pancasila. Dan kami berdoa Tuhan kiranya Engkau memberkati pemerintahan kami, supaya mereka sungguh-sungguh berkomitmen menjaga kesatuan negara ini. Dan kami berdoa bagi proses pilkada yang penuh dengan kontroversial mengenai penjagaan protokol kesehatan dan yang lainnya. Kami berdoa dan menyerahkan proses ini ke dalam tangan-Mu. Mohon anugerah Tuhan supaya makin banyak orang dengan sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan, mengedepankan kepentingan bangsa lebih daripada pribadi, golongan dan kelompok mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa negara kami ada di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, selamat jumpa untuk Kamis depan, dan setelah ini silakan kita bertegur sapa di Tesaburi atau public chat di YouTube. Kiranya kita tetap saling mengingat dan menyapa. Tuhan memberkati.